Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan coba melihat saja bagaimana alasan ya seorang Kades Mergosari yang kemudian melarang ibadah jemaat GPDI Tarik di Sidoarjo. Ya, ini dia, kita akan coba lihat saja ya. Begini alasan Kepala Desa Mergosari datangi rumah doa GPDI Tarik Sidoarjo. Ya, kronologi Kepala Desa Mergosari bersama dengan beberapa warga berjumlah 6 orang mendatangi rumah doa pada saat pertengahan ibadah Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Mereka memanggil Pendeta Yoab Setiawan untuk dimintai keterangan ya. Ini di tengah ibadah loh, seperti yang saya bagikan tadi pagi bahwa sedang khotbah, Kades ini pun datang gitu ya. Nah, lalu Kepala Desa Mergosari Eko Budi Santoso mengatakan pemerintah desa hanya memfasilitasi keluhan masyarakat tentang keberadaan bangunan rumah doa tersebut. Bagi kami dan warga tidak mempermasalahkan ibadah bagi pemeluk agama selain Muslim. Saya awalnya ditelepon Pak Polo, kepala dusun, ada masyarakat berkumpul tapi tidak ada informasi masuk. Ujarnya 1 Juli ya, kemarin 1 Juli 2024 di rumahnya. Menurut Kepala Desa Eko Budi Santoso, warga hanya mempermasalahkan terkait IMB. Mengenai SKTL dari Kemenak Jatim, dia mengaku tidak mengetahui dan belum menerima. Oke, nah ini alasan ya. Izin domisili saya terapkan kepada siapapun yang ingin bertempat tinggal di desa sini. Selain penduduk asli, saya minta mengurus surat domisili, imbuhnya. Tentang akankah rumah doa ditutup setelah tidak menyerahkan IMB, dia mengaku masih belum memikirkan hal tersebut. Ini dia pernyataannya, masih tidak memikirkan seperti itu. Saya hanya ingin melihat IMB saja, lalu saya koordinasikan dengan pihak terkait, terangnya. Oke, lanjut. Dia menegaskan tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah. Pihaknya hanya meminta IMB diserahkan dalam waktu dekat. Saat dikonfirmasi Senin 1 Juli 2024 kemarin, Pendeta Rumah Doa GPDI Jemaat Tarik Yoab Setiawan mengatakan kepala desa tidak bijak dalam menangani kasus tersebut. Kepala desa memintanya untuk segera menyerahkan IMB dalam waktu dekat. Menurutnya, pihaknya sudah mempunyai surat keterangan tanda laporan atau SKTL dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bahkan untuk mengurus hal tersebut sudah diketahui oleh pihak desa. Saya urus surat domisili ke pihak desa, lalu keluar surat keterangan tanda laporan atau SKTL. Sekarang saya diminta urus lagi, ujarnya. Ya, ini pengurusan ulangan ya. Lebih lanjut, tanah sebidang tersebut merupakan tanah milik salah satu jemaat yang dihibahkan untuk rumah ibadah ya. Menurutnya, dalam pembangunan maupun surat-surat sudah dalam prosedur yang tepat. Tetangga sekitar rumah doa juga tidak ada masalah. Selama kami ibadah juga tak mengganggu ketertiban, tambahnya. Sebelumnya pihak desa melakukan pertemuan dengan pihak rumah doa dan meminta IMB segera diserahkan. Jika tidak, maka kegiatan di rumah doa tersebut agar ditiadakan. Betul sekali ya. Saya tetap bersikukuh agar Minggu 30 Juni 2024 tetap ada ibadah karena juga bertepatan dengan adanya pemberkatan nikah, imbuhnya. Nah, ini dia, kita melihat bagaimana sebuah gedung gereja ya. Dan di sini sebenarnya ya udah bisa dong dikasih IMB di sini ya. Karena kelihatan dari situasi rumah doa ini udah besar juga ya. Ada bisa menampung sekitar 150 orang atau bahkan mungkin 200 orang. Nah, seharusnya kalau udah begini gedungnya ya bisa dong ya dijadikan sebagai sebuah gedung gereja yang resmi untuk beribadah ya. Oke, lanjut. Mulyati, salah satu warga dusun Mergojok RT 9 RW 3 Desa Mergosari Kecamatan Tarik Sidoarjo mengatakan warga sekitar dusun Mergojok tidak merasa terganggu dengan keberadaan rumah doa tersebut. Selama ini
kami tidak merasa terganggu dengan keberadaan rumah ibadah ini, ungkapnya. Mulyati menjelaskan saat melakukan ibadah, rumah doa tersebut tidak mengganggu warga sekitar. Meski ada ratusan jemaat yang mendatangi rumah doa tersebut, saat ada kegiatan di rumah doa tersebut tidak pernah menggunakan alat pengeras suara. Jadi kegiatannya tidak terdengar dari luar jelasnya. Nah, keren sekali ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, hal yang sama disampaikan oleh Agus, warga Dusun Mergojo juga ini ya. Ia mengatakan warga sekitar terutama di kalangan pemuda tidak pernah merasa terganggu akibat kegiatan di rumah doa yang dilakukan setiap minggu. Memang yang datang ke rumah doa itu setiap hari Minggu banyak sekali. Namun warga di sini tidak ada masalah, ungkapnya, yaitu seorang yang bernama Alif ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi, ya dia mengatakan bahwa dia tidak pernah melarang untuk diadakannya ibadah. Padahal jelas-jelas kalau kita melihat di video, dia mengatakan bahwa sebelum IMB-nya diperlihatkan, ditujukan kepadanya, maka dia katakan selama itu juga tidak boleh melaksanakan ibadah tanpa izin gitu loh ya. Jadi jelas saja, nggak usah lagi berdalih di sini Pak Kepala Desa ya kan. Lagian juga Pak Kepala Desa datangnya ketika khotbah lagi disampaikan oleh pendeta gitu loh. Anda ini mengganggu lah ya kan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa SKTL dari Kementerian Agama Jawa Timur belum Anda ketahui keberadaannya. Lalu saya jadi bertanya nih, sebenarnya ini kepala desa sebagai kepala desa yang definitif atau hanya sebagai PJ sih sebenarnya. Kalau dia seorang PJ ya wajarlah Anda nggak tahu gitu ya. Jadi Anda jangan menangani masalah dengan buru-buru seperti begitu ya. Ini kita ada di Indonesia Pak Kepala Desa ya. Jadi seharusnya Anda mengerti bahwa setiap individu, setiap warga negara mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah begitu ya. Jadi Anda nggak boleh melarang gitu loh ya. Masalah IMB itu seperti yang juga pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Yoab Setiawan, bahwa sebenarnya mereka sedang mengurus dan itu memang sulit untuk didapatkan ya. Orang Kristen memang sulit untuk mendapatkan yang namanya IMB. Biasanya sih saya pernah mendengar ada yang mungkin sampai bertahun-tahun juga udah diurus ya, tapi belum keluar-keluar ya. Jadi permasalahannya ini harus bisa dimengerti oleh Pak Kepala Desa. Justru kalau misalnya ya Anda sudah diberitahu sama pihak gereja ya bahwa kepengurusan pengurusan untuk izin mendirikan bangunan telah mereka layangkan, telah mereka urus ya sudah beberapa tahun mungkin. Ya, kalau belum keluar ya maka seharusnya kepala desa ya bisa ya memberikan solusi bagaimana agar IMB itu cepat dikeluarkan oleh pihak kementerian atau ya siapa ya yang berwenang untuk mengeluarkan itu IMB maksud saya ya. Jadi bukannya mempersulit jemaat gitu loh. Jadi sekarang baru ada dalih-dalih yang seperti ini. Bahkan yang herannya itu ya, pihak ya tetangga saja di sekitar adanya gedung atau rumah doa ini mereka nggak merasa terganggu loh ya, sedikit pun mereka nggak merasa terganggu. Walaupun memang tadi dikatakan bahwa ada sekitar ratusan ya jemaat yang datang di rumah doa GPDI Tarik ini, tapi mereka mengatakan kami nggak terganggu. Lagian mereka juga beribadah nggak pakai pengeras suara dan sedikit pun kami nggak terganggu gitu loh ya kan. Jadi yang herannya itu tadi juga saya dengarkan bahwa ada RT yang kemudian akhirnya melaporkan kepada kepala desa soal kegiatan peribadatan di rumah doa ini. Lalu kemudian ya kepala desa ini yang sok-sokan juga teman-temannya ya akhirnya banyak berdalih sekarang ya kan. Permuda ya, wanita juga di sini, ibu-ibu mereka datang ya seperti Bu Mulyati di sini menyampaikan bahwa kami tidak merasa terganggu. Nah, jadi seharusnya di sini kalau udah
warga sekitar aja nggak merasa terganggu ini Pak Kepala Desa, lalu Anda kenapa bisa ya mempunyai respon yang seperti itu? Saya nggak ngerti. Saya kemarin juga membagikan ya dengan postingan Bang Permadi Arya bahwa rupanya juga seorang kepala desa ini pernah dipanggil ya, ditanyai soal bantuan keuangan ya yang sebesar 350 juta kalau saya nggak salah, tapi ya dia memilih kabur. Jadi saya nggak ngerti apakah harus ada setoran juga ke Bapak ini agar cepat selesai permasalahan ini atau bagaimana. Nah, saya pikir kalau begitu Pak Kepala Desa, Anda nggak cocok gitu loh. Anda nggak cocok menjadi seorang pemimpin. Ya apalagi ya untuk menangani satu desa itu, Bapak harus mempunyai kebijaksanaan ya, kebijakan-kebijakan di dalam mengambil sebuah keputusan begitu ya. Jadi saya pikir Pak Kepala Desa dalam hal ini nggak apa-apalah, Anda pun berdalih di sini, tapi yang jelas Anda harus menyadari bahwa setiap warga negara, setiap individu mempunyai hak yang sama. Ya, hak dan kewajiban yang sama, apalagi di dalam untuk beribadah itu adalah hak asasi manusia, dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini ya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.